Jadi yang namanya pendeta ini seharusnya dia adalah wakil Tuhan. Dan dia harus punya integritas yang mencerminkan Kristiani sejati. Bukannya dia introspeksi, bukannya dia minta maaf, bukannya dia klarifikasi, bukannya dia nyamperin orang yang dirugikan itu dan bilang mau bertanggung jawab, malah dia laporin polisi, bos. Kamu terkutuk, kamu masuk neraka. Iya toh, ada yang ngomong begitu nggak teman-teman? Ada kan? Ada. Cinta akan uang adalah akar dari kejahatan. Halo, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum, kembali dengan Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, saya sebagai kuasa hukum mau berbicara dan menanggapi ya teman-teman ya. Press release yang dilakukan oleh Simco Putra, oleh keluarga Simco Putra dengan kuasa hukum mereka Junifer Girsang yang dilakukan belum lama ini teman-teman ya. Jadi menanggapi hal tersebut ya kan, saya biasa-biasa aja ya. Tanggapan saya, kata-kata saya adalah maling nggak mungkin ngaku. Kalau maling ngaku, penjara penuh di situ ya. Tapi gini teman-teman ya, saya mau menanggapi juga bagaimana teman-teman bisa melihat. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang, untuk melihat membedakan nabi palsu dengan hamba Tuhan adalah lihat dari buahnya, lihat dari buahnya. Kita lihat apakah ini adalah hamba Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan, atau hamba Tuhan, ataukah ini merupakan nabi-nabi palsu, atau serigala berbulu domba. Ya. Lihatnya dari mana teman-teman? Simple teman-teman ya. Teman-teman lihat ketika pertama kali saya menangani kasus Janto Junior Simco Putra, di mana langsung nggak lama setelah saya press release dan saya buat laporan ke polisi, ya kan, saya ceritakan bagaimana tentang kronologis dugaannya dan modus-modus apa yang dilakukan oleh terduga JJ Simco Putra ini sehingga merugikan banyak orang ya, sehingga merugikan masyarakat ya, sejumlah 53 miliar teman-teman. Nah, ketika saya lakukan itu nggak lama langsung dia bikin laporan polisi balik, pencemaran nama baik dan fitnah. Wah, oke, ya kan, ini yang melakukan ini hamba Tuhan loh teman-teman, ya, pendeta loh, pendeta, nggak tahu PDP, PDM, PD apa deh ya, PD-PDan lah ya, bukan Partai Demokrat ya, bukan PD Partai Demokrat ya, di situ pendeta ya, singkatan PDP, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta apa deh nggak tahu deh, ya banyak banget lah di situ. Nah, jadi ini ya mau dia PDM atau apa ya, tetap aja depannya ada pendeta ya, karena yang saya tahu dia pendeta, dia sudah membawakan khotbah di depan mimbar. Seharusnya yang membawakan khotbah itu ya sudah bisa dicap atau dikualifikasikan ya sejajar dengan pendeta lah di situ teman-teman ya. Jadi yang namanya pendeta ini seharusnya dia adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan, hamba Tuhan yang diberikan wewenang untuk ya kan menyampaikan firman Tuhan. Dan dia harus punya integritas yang mencerminkan Kristiani sejati teman-teman ya. Coba kita lihat perbedaannya dia sama Tuhan Yesus. Ya. Kalau Tuhan Yesus waktu itu pernah nggak dia diproses hukum? Ya, jadi ada yang bilang Tuhan Yesus itu penjahat. Ada, teman-teman. Ya, ada. Dia tuh diproses, diadili. Tuhan Yesus itu diadili. Terus diputuskan bersalah dan di kayu salib, disalibkan. Disalibkan itu sebagai hukuman dia, teman-teman, hukuman dia. Karena dia dibilang sebagai penjahat yang menistakan, ya. Tuhan menistakan Allah di sini ya. Jadi dia dibilang itu dituduh sebagai nabi palsu, dituduh sebagai penista agama, teman-teman. Disalibkan. Nah, teman-teman lihat ketika Tuhan Yesus ditangkap, ditahan, ya, apakah dia pernah keluar-keluar teriak-teriak tuh ketika diproses hukum? Dia teriak-teriak, wah, kamu ya, saya Tuhan Yesus,
Saya Tuhan, kok kamu bilang saya nabi palsu? Saya laporin kamu pencemaran nama baik. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Apakah itu ajaran Tuhan Yesus? Saya kasih tahu lagi nih, perbedaan orang Kristen ya sama pengikut Mamon atau nabi palsu itu, kita kalian lihat aja apakah dia mengikuti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya kan? Bukan dipukul pipi kanan terus lu balas pukul orang lain pipi kanannya. Bukan. Nggak pernah tuh Tuhan Yesus bilang seperti itu. Ya, apa pernah nggak Tuhan Yesus di Alkitab bilang, kalau dipukul pipi kanan, lapor penganiayaan bos, pasal 351 KUHP, penjarakan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ya, jadi ajaran Kristiani, ajaran Tuhan Yesus, sama ajaran nabi palsu itu berbeda, teman-teman. Ya, berbeda. Jadi kalau kita melihat bagaimana seorang pendeta, ya, yang kita laporin polisi, di situ kita bilang ini diduga penjahat, ya, bukannya dia introspeksi, bukannya dia minta maaf, bukannya dia klarifikasi, bukannya dia nyamperin orang yang dirugikan itu dan bilang mau bertanggung jawab, malah dia laporin polisi, bos. Ya, jadi nggak ada tuh pukul pipi kanan kasih pipi kiri, nggak ada. Itu nggak ada di ajaran GBC K7 tuh, nggak ada kayak gitu. Pukul pipi kanan lapor polisi. Pencemaran nama baik lapor polisi. Ya itu ajaran GBC K7. Karena itu yang mereka lakukan. Ya teman-teman ya. Ngerti nggak teman-teman? Ya nggak ada itu. Harusnya kan kalau aduh kok saya difitnah nih ya kan. Saya datang ke sana deh udah. Kita berbaik. Ya merendahkan diri. Datang. Ini kagak. Siapa lu kata dia? I am the mighty priest of God katanya kan. Ya. No one is above me. I'm a holy person. Wash. Orang agung, namanya agung. Jadi kalau direndahkan, dicemarin nggak mau, teman-teman ya. Ini kita lihat aja dari situ, teman-teman. Ya, kita lihat. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau mau jadi pengikut dia, jual seluruh hartamu, ikutlah aku. Ya kan? Ini pendeta, rumahnya gede, rumahnya bagus, mobilnya banyak, apa segala macam, punya dia sendiri. Ya kan, dia bilang, oh itu hasil kerja saya. Ya benar, hasil kerja lu. Tapi harusnya apa? Yang lu lakukan, lu jual dong. Lu jual dong semua harta benda lu, kasih ke fakir miskin. Lu layani Tuhan di situ. Bisa nggak? Bisa nggak? Simko Putra nggak bisa. Saya yakin nggak bakal bisa, teman-teman ya. Karena kecintaan mereka akan uang itu sudah jauh lebih tinggi. Kecintaan mereka akan mamon itu jauh lebih tinggi daripada mereka cinta pada Tuhan. Ya, sebagai pembanding pokoknya nanti kalau memang dia bilang, oh saya lebih cinta Tuhan daripada uang, ya udah buktikan. Kalau kamu lebih cinta Tuhan daripada uang, jual semua uang kamu ke harta milikmu, bagikan ke orang miskin. Karena ajaran Tuhan Yesus bilang seperti itu. Kalau kamu cinta sama Tuhan, lakukan apa yang aku perintahkan. Kan dia kemarin khotbah bilang begitu. Kalau nggak lakukan berarti kamu menipu Tuhan. Kamu terkutuk. Kamu masuk neraka. Iya toh. Ada yang ngomong begitu nggak teman-teman? Ada kan? Ada. Jadi yang ngomong kayak begitu itu ya kalau mereka nggak bisa melakukan ya dia berarti menipu Tuhan, teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi kita udah lihat di situ bagaimana teman-teman ya. The love of money is the root of evil. Cinta akan uang adalah akar dari kejahatan, teman-teman. Akar dari kejahatan. Jadi, teman-teman, kita ini seharus sebisa mungkin melepaskan ikatan kita dan ketergantungan kita akan uang. Ya. Ketergantungan kita akan lifestyle hidup. Ya, teman-teman ya. Jadi, dulu waktu muda, saya juga ngikutin lifestyle, teman-teman. Baju, saya punya Versace, saya punya baju Zegna, saya punya baju Prada, ya
Saya punya ban pinggang Versace, saya punya ban pinggang Louis Vuitton, saya punya ban pinggang Hermes di situ teman-teman ya. Saya punya sepatu Zegna, saya punya sepatu Louboutin di situ. Saya punya jam Rolex. Jadi semua ini branded stuff teman-teman. Ya. But then dengan jalannya waktu, harta-harta itu tidak lagi membuat saya bahagia. Nggak lagi buat saya senang ya. Kemarin belum lama baju-baju saya ya banyak yang bagus-bagus, banyak yang branded-branded saya bagiin orang teman-teman. Termasuk sepatu Louboutin. Ya, saya punya sepatu Louboutin itu 30 juta. Ya. Yang warna-warni ada apa? Banyak paku-pakunya itu. Itu saya kasih orang juga, teman-teman. Ya. Saya kasih. Ya. Dicatat ya, teman-teman. Saya kasih, bukan saya jual. Jadi saya kasih ke orang lain secara cuma-cuma, gak usah beli, gak usah bayar. Di situ. Jadi disinilah saya melihat bagaimana saya berusaha mencoba melepaskan ketergantungan saya akan baju-baju branded, akan lifestyle. Jadi kalau teman-teman sering lihat saya pakai baju kaos nih, ini kaos nggak sampai 100.000 nih, kaos LQ ya kita bikin, ya pakai celana pendek, situ kadang pakai kaos yang Bali ya buat tidur. Kalau kerja saya pakai baju LQ Lovam. Teman-teman yang hitam merah itu ya. Baju murah itu 100 ribuan lebih lah situ. Ya teman-teman. Kenapa? Kenapa? Apakah Alvin miskin? Apakah Alvin gak ada uang? Alvin bukannya gak ada uang teman-teman ya. Alvin bukannya miskin. Saya kasih tahu teman-teman ya. Saya bukannya sombong sama teman-teman. Saya ini punya uang. Saya bisa beli kalau saya mau di sini ya. Tapi saya ini untuk apa saya beli? Saya nggak perlu itu. Ya, saya nggak perlu menunjukkan ke orang betapa kayanya saya dengan baju yang saya pakai. Ya, saya nggak merasa seperti itu, teman-teman. Jadi saya merasa bahwa walaupun saya pakai baju biasa, kayak begini ya, teman-teman ya, tapi saya punya uang. Ini kalau teman-teman lihat saldo BCA saya nih. Udah mau 1 miliar teman-teman ya. 1 M teman-teman. Dan kalau kita mau lihat mutasinya, simple aja di sini ya. Teman-teman, jadi biar teman-teman lihat bukannya Alvin Lim nggak punya duit. Kan orang-orang bilang, siapa kamu Alvin Lim? Ada lawyer tuh kemarin yang teriak-teriak dibilang, ya kan saya kalau lawyer itu kaya, kalau Alvin Lim miskin katanya, ya kan? Ya boleh-boleh aja sih dia ngomong kayak begitu ya. Ya, jadi ini kalau teman-teman lihat di sini ya, di rekening saya nih mutasi, ya saldo awal ini 6 M teman-teman ya, mutasi debit 5 miliar lebih, ya teman-teman bisa lihat ya, ini seminggu terakhir teman-teman, dalam 1 minggu saya menggunakan uang 5 miliar lebih teman-teman. Ya kan? Berapa banyak orang di sini yang bisa punya penghasilan miliaran? Dikit. Ya, bukannya sombong ya, mungkin dikit. Dan mungkin saya adalah lawyer dengan rate konsultasi tertinggi di Indonesia ya. Yang mau konsultasi sama saya pribadi langsung 4 mata itu harus bayar 15 juta. Jadi bukannya gratis teman-teman ya. Bukan berarti saya lawyer masyarakat tuh saya gratis, enggak juga. Di situ bayar 15 juta. Hari ini aja 8 orang, teman-teman. Coba kalau 8 kali 15 juta berapa? 8 kali 15 itu 120 juta sehari, teman-teman. Ya. Jadi disinilah teman-teman bahwa kalau kita punya uang, sorry ya, nggak perlu sombong, nggak perlu nyombong ngasih tahu nih rekeningnya ada berapa. Ini baru 1 rekening saya, teman-teman. Ya, di BCA saya punya rekening lain lagi. Di bank-bank lain saya ada beberapa rekening lagi, teman-teman, ya. Jadi kalau dibilang seperti ini, ya kan uang saya banyak. Di Indonesia ada, di Amerika ada, di Singapura ada, di sini ya. Di sini teman-teman makanya kita bisa belajar bagaimana jadi orang itu tidak perlu menyombongkan diri, ya. Saya tunjukin ke teman-teman bukan berarti karena saya mau menyombongkan diri, enggak. Ya. Saya menunjukkan untuk membuktikan bahwa saya bukan orang miskin.
bahwa saya berpakaian biasa kayak begini bukan karena saya tidak mampu, ya, tapi saya nggak mau menghabiskan uang saya untuk sesuatu yang konsumtif, aset konsumtif, teman-teman, ya. Jadi apa yang si JJ bilang di khotbahnya dia, ya kan, dia berasa kalau dia nggak pakai baju-baju tersebut, dia berasa kalau dia nggak ikutin lifestyle tersebut, dan he is nothing, kata dia. I'm nothing kalau nggak pakai kayak begitu, ya. Saya nggak melihat seperti itu. Makanya inilah saya bilang, teman-teman, ya, perbedaan antara orang yang mindsetnya udah mamon dengan orang yang tidak punya mindset tentang uang sama sekali itu beda. Ya, kayak saya lebih carefree, teman-teman. Ya, ini saya lagi mau bantu orang, ya. Saya lagi mau membantu, ya, seorang keluarga, teman-teman, ya. Seorang minoritas Chinese juga, teman-teman, ya. Minoritas Chinese sama saya ada di daerah, kerja, teman-teman, kerja jadi supir. Supir siapa? Supirnya pendeta, teman-teman. Oknum pendeta palsu, nabi palsu, ya. Jadi dia kerja nih jadi supirnya pendeta, teman-teman, ya. Tapi ketika dia kerja di situ, nyetirin, ya, keluarganya si pendeta ini, supir ini punya anak 4, teman-teman, cewek semua. Anak-anak 4-nya cewek semua. Itu anaknya 4 itu, 4-4-nya dilecehkan sama si pendeta ini. Ya, ada yang bahkan udah ditidurin, teman-teman. Ini semua 4-4-nya anak di bawah umur. Anak wanita di bawah umur. Ya, bayangin. Banyaknya nabi-nabi palsu itu bukan cuma nabi palsu yang merugikan orang dalam investasi bodong, bukan, teman-teman. Ada juga nabi palsu itu yang serigala berbulu domba yang menerkam domba, ya. Anaknya diperkosa, anak masih umur 14 tahun, lebih muda dari anak saya. Lebih muda dari si Cat. Udah diperkosa, teman-teman. Bayangin. Ya, saya mau bantu mereka, saya mau melepaskan keterikatan mereka. Jadi si supir ini digaji sama gereja. Anaknya 4 ini pun juga dibiayain sekolah sama gereja. Jadi dia nggak mampu ngapa-ngapain karena dibiayain oleh gereja, ya kan? Diperkosa, dilecehkan, udah dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, nanti dalam waktu dekat orangnya ini saya mau bawa ke sini, teman-teman. Ya, si supirnya ini saya akan berikan dia pekerjaan, ya. Jadi bukan berarti nanti kalau si supir ini bersaksi, nih orang LQ itu bersaksi pakai baju LQ. Bukan, dia itu tadinya kerja di gereja, ya, sama kayak Bidari. Bidari juga tadinya kerja di gereja. Dia nggak suka, dia keluar, dia udah nggak ada pekerjaan, saya berikan dia pekerjaan, apakah salah memberikan pekerjaan? Ya nggak ada salahnya. Terus kalau dia kerja, dia mau bersaksi tentang apa yang terjadi sebelumnya, apakah salah? Ya kagak ada salahnya. Ya kan, kalau salah ya laporin aja ke polisi, toh. Bener nggak, teman-teman? Simpel kok di situ. Ini kan kesaksiannya dia. Kesaksian dia ya boleh-boleh aja dong, kesaksian dia kok dari kacamata dia, opininya dia. Ya, teman-teman, ya. Jadi kalau nanti saya berikan kerjaan kepada si supir ini, bukan berarti saya mau sogok dia untuk ngelawan si pendeta itu, bukan. Justru saya mau membantu mereka, karena kalau saya nggak kasih pekerjaan, dia tetap kerja sama gereja itu, dia nggak akan bisa lepas dari ikatan itu, teman-teman. Ya, sehingga kalau dia laporin si pendeta itu ke polisi, pasti yang ada pendeta itu akan nekan, lu cabut nggak lo? Kalau lu nggak cabut, gua stop biayain lu nih. Nah, ya repot dia, orang miskin kok di situ, ya. Jadi saya ya menggunakan uang yang saya punya untuk kasih dia biaya, kasih dia gaji. Anaknya nanti kesini 4 orang, 4-4-nya pun kalau nggak ada biaya uang sekolah, saya akan bayarin uang sekolahnya, teman-teman, ya. Dan hal-hal yang seperti ini saya banyak lakukan. Saya nggak pernah gembar-gembor, teman-teman. Ya, beda lah sama influencer di luar. Ya, yang ayo subscribe, kalau subscribe dapat handphone, dapat iPad, ya kan, dibeliin rumah. Gak usah, lo kalau mau beliin orang rumah, lo beliin aja rumah. Ya, jadi saya tuh nggak peduli orang mau subscribe saya punya channel atau enggak, ya terserah. Ya kan, semua subscribe silakan, nggak juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ada dari kalian yang nggak suka dengan Alvin Lim, ya nggak apa-apa, saya nggak memaksakan. Ya, nggak usah ngotor-ngotorin lapak orang, nggak usah kata-katain, ya kan.
Gak usah masuk, gak usah dengerin podcast saya. Ngapain lu dengerin kalau lu gak suka sama orangnya? Ya dong. Di situ teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita melihat bagaimana pendeta-pendeta palsu, ya, nabi-nabi palsu itu bukan hanya ada di oknum GBI CK7 teman-teman, tapi oknum-oknum ini ada di institusi lain juga, di gereja lain juga di situ, teman-teman ya. Nanti kalau orangnya udah saya bawa ke sini, ya, saya akan minta dia berikan kesaksian teman-teman ya. Saya akan minta dia berikan kesaksian di podcast. Supaya teman-teman bisa melihat Alvin Lim ini bukan melawan gereja. Alvin Lim ini bukan tidak suka pada Christianity. Tidak. Alvin ini mau sebelum kita kepo-kepo ngurusin agama orang lain, Islam kek, ya, Hindu kek gitu kan. Sebelum kita mengkritik orang lain, kita lihat dulu rumah kita bersih atau enggak. Ya, itu yang saya melakukan. Saya punya rumah. Saya datang ke rumah teman saya, terus bilang, rumah lu kotor banget. Padahal ketika teman saya ke rumah saya, ngelihat rumah saya, rumahnya lebih kotor dari rumah dia. Kan malu, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai kita keluar kata-kata, ya, mengkritik, ya. Sekali lagi saya bilang mengkritik orang lain, sebelum kita lihat diri kita sendiri ini udah bersih rumahnya, teman-teman. Ya, disitulah makanya bukan saya against gereja, GBI, bukan saya against Christianity, bukan. Saya mau rumah saya, Kristen-Kristen gereja-gereja ini bersih, teman-teman. Sehingga dengan rumah ini bersih, saya enak kalau saya mengkritik orang-orang lain. Saya mulai mengkritik Muslim di situ kalau memang mereka melakukan kesalahan. It's okay gitu loh, ya kan? Karena kenapa ya? Saya lebih cinta sama rumah saya sendiri dulu dong. Ya. Jadi kalau di luar sana banyak beredar gosip Alvin ini nyerang gereja, Alvin ini nyerang Christianity, itu dia salah, teman-teman. Ya. Yang saya lakukan ini perjuangan yang sangat tidak populer, ya, impopuler, teman-teman. Karena kenapa? Karena yang saya serang ini ya bangsa-bangsa saya sendiri. Agama-agama saya sendiri, ya, sehingga ini nggak populer teman-teman, nggak bagus, nggak enak sebenarnya, ya. Banyak kritik-kritik miring juga datang ke saya, tapi saya nggak peduli, karena saya cinta sama agama saya, Kristen, karena saya cinta pada Tuhan saya mau ikutin ajaran Tuhan saya supaya gereja Tuhan ini bersih, supaya hamba Tuhan ini bersih. Supaya hamba Tuhan ini mengikuti ajaran Tuhan. Bukan mengikuti ajaran Mamon. Gak ada itu ajaran Mamon. Ya, pendeta sama pengusaha nggak bisa jadi satu. Kalau bisa, Tuhan akan bilang, itu 12 murid Tuhan, itu ada yang jadi apa, teman-teman? Kalau teman-teman lihat. Ada yang nelayan, ada yang petani, ya kan? Nelayan, kayak Simon Petrus itu nelayan, ya kan? Tuhan Yesus bilang apa? Apakah Tuhan Yesus bilang, ayo ikut saya di sini, ya? Tapi kamu tetap jalanin kerjaan kamu ya. Jangan beli kapal kecil lagi, beli kapal gede, ya kan? Jangan pakai jala lagi nanti ya. Pakai mesin canggih di situ, ya, supaya kalian bisa menangkap ikan lebih banyak, apa begitu? Kagak. Tuhan Yesus bilang, dulunya kalian adalah penangkap ikan, menjaring ikan, nanti kalian akan menjaring nyawa-nyawa, menjaring manusia. Jadi apa yang Tuhan suruh lakukan? Lepaskan kerjaannya. Apakah Simon Petrus ketika menjadi murid Yesus, ya, dan berkhotbah kemana-mana, masih menjalankan profesi dia sebagai nelayan? Tidak. Apakah dia buka waktu? Minggu dia jadi pelayan Tuhan, Senin sampai Jumat jadi pelayan? Kagak. Karena itulah Tuhan, ya, bilang ke kita, jual semua milikmu, tinggalkan pekerjaanmu, ya kan, layani aku. Jadi kalau gereja-gereja sekarang, pendeta-pendeta sekarang, kalau menurut saya, ya, opini saya, ya, itu nggak menjalankan perintah Tuhan. Senin sampai Jumat dia kerja,
ya. Ada kan yang kerja kan, ngakunya jadi dokter spesialis kan. Senin sampai Jumat kerja jadi dokter spesialis, kumpulin duit. Wih, cari cuan, cari mamon. Ya, beli rumah yang gede, beli mobil yang gede. Ya. Akhirnya apa? Anaknya apa? Anaknya jadi terpengaruh mamon sampai bilang di khotbah, saya nothing without lifestyle itu. Berarti ajaran bapaknya ngajarin dia sebagai pendeta nggak berhasil, gitu. Ya, kita ngomong belak-belakan aja ya. Saya ngomong belak-belakan, saya orangnya nyablak aja deh, situ. Bukan saya benci, bukan saya dendam sama mereka, nggak ada saya dendam sama mereka, nggak ada. Ya, di sini teman-teman ya. Jadi saya bilang nggak ada pengusaha sama hamba Tuhan jalanin bersamaan tuh nggak ada. Tuhan itu sudah ngomong sangat jelas, very clearly. Anda harus pilih salah satu. Apakah Anda menjadi hamba Tuhan atau Anda mau menjadi hamba mamon? Nggak bisa kamu melayani yang satu dan menyembah yang lain, nggak bisa. Tuhan Yesus sudah ngomong seperti itu. Mengerti? Ya, mengerti? Saya bilang begini bukan berarti saya sempurna ya, enggak. Saya bukan pendeta. Saya bukan pelayan Tuhan. Saya cuma mengingatkan kepada yang memang melayani pada Tuhan. Kalau lu memang udah komitmen untuk melayani Tuhan, lu lepaskan dong ke hal-hal keduniawian lu. Lepaskan hal-hal keduniawian lu. Mana ada lu dilaporin polisi, terus lu lapor balik. Mana ada. Tuhan Yesus ngomong kok, lu kalau dipukul pipi kanan, lu kasih pipi kiri. Nggak ada Tuhan Yesus bilang, lu kalau dipukul pipi kanan, lu lapor polisi. Atau lu pukul pipi kanan, lu pukul pipi kiri itu orang. Nggak ada. Ya. Jadi di sinilah saya melihat bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh oknum Simko Putra ini, teman-teman ya, tidak mengikuti ajaran Tuhan. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju, nggak masalah. Saya cuma mengkritik, memberikan kritik saya di situ. Ya. Satu hal lagi, kalau saya melihat bagaimana orang yang seperti itu biasanya itu orang yang angkuh. Ya. Ciri-ciri oknum orang angkuh itu nggak suka dikritik, dia nggak suka dengerin kritik. Jadi kalau ada yang kritik, wah tendang lu, gebuk lu, wah balik lu, lapor polisi lu. Wah, itu sering tuh, ya sering situ ya kan. Ini sekarang di UOB kan saya lawan dua lawyer hebat kan, si Junifer Girsang sama Lukas kan. Ya kan, dua-duanya udah ngancep mau lapor polisi toh. Kenapa? Karena mereka berasa nama mereka agung. Nama mereka itu hebat. Mereka punya nama besar, mereka punya nama baik, sehingga mereka nggak mau disentil sama orang. Dikritik sama orang dia nggak mau. Di situ teman-teman ya. Jadi disinilah teman-teman, kita belajar bagaimana pendeta itu harusnya punya ya rasa rendah hati. Rendah hati, dia juga harus punya integritas yang baik, teman-teman ya, dan ikutin ajaran Tuhan. Bukan orang yang egonya tinggi. Tuhan Yesus bilang kepada orang sombong apa? Orang sombong itu seperti berdiri di atas batu karang yang tajam. Dan batu karang itu licin. Ya, setiap saat bisa jatuh dan bisa nusuk orang itu mati. Ya, wah, kurang jelas apa lagi tuh perumpamaannya, teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas Tuhan Yesus membenci dan gak suka orang yang sombong, teman-teman. Dia gak suka orang yang sombong. Karena Tuhan Yesus pun gak pernah sombong. Saya gak pernah lihat tuh Tuhan Yesus bilang, oh saya memakai kain sutra yang bagus dari kerajaan seberang. Atau saya pakai dupa, mur, ya, yang wangi dari kerajaan India. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Tuhan Yesus nggak pernah sekalipun di Alkitab ya menyombongkan, ya, memamerkan apa yang dia pakai. Apakah ada barang mewah yang dia pakai? Nggak pernah, teman-teman. Nggak pernah. Satu. Kedua, Tuhan Yesus nggak pernah minta fasilitas. Beda sama apa namanya pendeta-pendeta bodong itu kayak begitu.
Saya mau ke sana. Tapi bentar dulu. Amplop kasihnya berapa? Ya, tebel nggak amplop kasihnya? Kemarin gue ke sono dapetnya cuma dikit, cuma 1 juta. Nggak mau kalau cuma 1 juta. Ya kan? Banyak yang kayak gitu, teman-teman. Ya, banyak. Atau ya udah, saya mau melayani situ. Jemput ya. Jemput pakai Alphard nanti. Kasih fasilitas apa lagi? Emang Tuhan Yesus ada kayak begitu? Diminta datang ke rumah orang terus ditanya, kamu kasih fasilitas saya apa ke sana? Ada keledai nggak buat saya naik keledai? Saya nggak mau capek jalan, misalnya. Sampai sana ada makan apa nih? Steak ada nggak? Atau kambing ada nggak? Kalau nggak ada, gue nggak mau nih ke rumah lu. Nggak pernah. Pendeta-pendeta sekarang itu, ya, kalau nggak ada fasilitas nggak mau jalan, teman-teman. Banyak oknum-oknum yang seperti itu. Ya. Ketiga apa? Ya, ketiga adalah mereka yang tidak transparan pada keuangan jemaat. Kita setuju, ya, kita semua setuju bahwa uang yang diberikan oleh jemaat itu adalah uang milik Tuhan. Ya, dengan ikhlas jemaat sudah memberikan persembahan, perpuluhan, memberikan buah sulung, ya kan? Kenapa dia berikan? Karena dia mau berbuat baik untuk Tuhan. Ya. Itu uang milik Tuhan. Terserah mau dipakai gimana untuk keperluan ya kebaikan Tuhan. Nah, pendeta-pendeta bejat ini, pengurus-pengurus gereja ini ya tidak mau membuka keuangannya secara transparan. Kalau kalian lihat tuh klarifikasinya si JJ Simko Putra ya, si Janto Simko Putra, si Junifer Girsang bilang, saya udah baca, nggak ada penyelewengan, nggak ada ini. Lu ahli hukum, lu kagak ngerti keuangan, banyak bacot. Ya kan? Yang bisa memberikan laporan keuangan itu siapa? Ada bagiannya, yaitu adalah akuntan. Ya, harus ada akuntannya, akuntan publiknya itu siapa? Jadi nggak bisa sembarangan, ada KAP-nya juga, ya kantor akuntan publik. Itu yang bisa ngerti tentang keuangan, bisa tahu di situ ada penyelewengan atau enggak. Dan juga bukan cuma lu doang, lu kasih lihat dong ke orang-orang lain. Jangan cuma menurut lu doang. Gue pengen lihat, orang lain juga pengen lihat, ya kan jemaat-jemaat juga pengen lihat. Ada nggak di situ penyelewengan? Kalau memang nggak ada penyelewengan, kenapa sih lu masih takut banget? Kenapa sih lu ketakutan banget nggak mau buka laporan keuangannya? Buka dong. Buka laporan keuangan. Bukan cuma, diakonia berapa, ini berapa. Bukan gitu semuanya. Itu laporan keuangan tuh seperti itu. Ya, pemasukan berapa total? 1 triliun. Masuk dari mana? Offering berapa, ini berapa, ini berapa. Ya kan? Kapan masuknya? Tanggal berapa? Itu harus ada. Itulah laporan keuangan yang diaudit, yang udah diaudit sampai KAP, kantor akuntan publik. Bukan katanya si Junifer Girsang. Junifer Girsang itu bukan kantor KAP. Dia nggak berwenang untuk mengaudit. Jadi apa yang dia ngomong itu tentang keuangan, itu bukan ngomongin oleh orang yang berkompetensi. Ngerti ya? Nggak ada kompetensinya itu. Jadi nilainya apa? Nilainya 0, nilainya kosong. Di situ ya. Lu mau jago tentang hukum, oke. Lu ngomongin tentang hukum, orang masih denger. Tapi kalau lu ngomongin tentang keuangan, kagak ada. Lu nggak pernah sekolah hukum. Lu kagak ada sertifikat akuntan publik. Ya, kantor Junifer Girsang, setahu gua kantor law firm Junifer Girsang and Partner. Law firm di situ. Bukan KAP, kantor akuntan publik. Di sini ya. Jadi teman-teman, jangan mau dibodohin. Jangan mau ditololin. Jangan mau dicuci otaknya. Be smart. Be smart. Ya. Ibarat teman-teman ini sakit jantung, ya kan? Datang ke dokter, orang yang ngaku ahli. Saya dokter. Sini saya obatin. Terus kamu tanya dulu dong, lu dokter apa, Mas? Saya dokter hewan. Mau lu dibedah sama dokter hewan jantung lu? Atau dia bilang, saya dokter kelamin. Mau lu jantung lu dibedah sama dokter kelamin? Ya nggak bisa dong. Orang itu punya ekspertisnya masing-masing, keahlian, ya. Kalau saya keahliannya double. Ya, hukum ada, keuangan ada.
Hukum ada kenapa ya? Saya udah lulus ini S1 hukum, saya udah lulus PKPA ya. Saya udah sering beracara di situ. Saya sudah punya keahlian sebagai hukum. Kedua, keuangan. Kenapa saya ahli keuangan? Saya punya lulusan keuangan, sarjana keuangan. Ya di Amerika sarjana ekonomi. Terus apa? Perbankan S2 ya. Saya juga punya license seri 7, seri 6 sama California Insurance Life di situ ya. Jadi saya pakar keuangan juga di situ. Ya, kalau Junifer Girsang, saya nggak pernah dengar dia punya kantor akuntan publik sih, sorry aja ya. Jadi bagi saya dia bukan orang yang kompeten, teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, jangan mau digoblokin. Kalau ada orang yang bukan kompetensinya, bukan kalian yang ngomong tentang sesuatu, nggak usah dianggap. Nggak usah dianggap. Itu cuma bantahan doang. Ya, cuma bantahan doang. Coba dong kasih ke gua sini laporan keuangannya biar gua yang periksa. Saya kan auditor. Saya ada CLA, Certified Legal Auditor di situ. Ya. Saya ahli keuangan juga. Biar coba saya sini saya lihat. Ya kan, siapa tahu saya bisa menemukan bukti-bukti penggelapan toh di situ. Kalau benar, kalau memang nggak pernah melakukan penggelapan, kenapa sih takut sih? Buka dong, bukan duit lu kok. Kalau kecuali duit lu, ya kan, lu tersinggung untuk dibuka keluar. Duit Tuhan, duit Tuhan. Kasih lihat ke masyarakat nggak apa-apa. Tuhan juga nggak peduli uangnya kok. Saya nggak pernah ngelihat di dalam Alkitab sama sekali ya, Tuhan Yesus itu mementingkan uang tuh sama sekali nggak ada loh kalau saya lihat di Alkitab. Saya cari ayatnya tuh dari depan sampai belakang itu ya, dari Matius tuh sampai belakang itu kagak ada teman-teman. Ya sampai kisah para rasul itu kan, habis itu kan Tuhan Yesus meninggal kan di situ. Itu kagak ada Tuhan Yesus bilang ya carilah uang, nggak ada. Belilah aset produktif, nggak ada. Kasihlah persembahan biar kamu nanti income-nya banyak, nggak ada. Yang ada Tuhan bilang, jualah seluruh harta milikmu, ikutlah aku. Ya, saya nggak pernah bilang tuh Tuhan bilang kayak begitu. Belilah rumah yang bagus. Ya kan nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi teman-teman, ini pendeta-pendeta nabi palsu ini menggunakan ayat-ayat perjanjian lama yang kontennya itu sebenarnya tidak berhubungan untuk memberikan uang ke gereja. Bukan untuk ke gereja. Jadi kalau dia bilang perpuluhan itu, perpuluhan apa? Kalau zaman dulu itu hasil-hasil makanan, teman-teman, hasil-hasil ternak. Jadi kalau kita punya perkebunan jagung, kita kasih jagung kita 1/10. Biar supaya mereka bisa makan. Bukan duit loh teman-teman, bukan duit. Bukan 1/10 berarti artinya ngasih duit, tidak. Ya, dan itu pun dikasihnya kepada satu bangsa yaitu Lewi. Ya, bangsa Lewi. Bukan kepada pendeta, emangnya pendeta itu udah dicek DNA-nya Lewi? Bukan. Bukan, ya. Jangan mau teman-teman dikaburkan di situ, ya. Banyak nabi-nabi palsu zaman sekarang. Di sini saya cuma bisa mengingatkan teman-teman ya. Dan saya juga mengingatkan kepada keluarga Sinko Putra. Sebelum terlambat kalian tobatlah. Ya. Tobat itu ya, bukan Anda cuma duduk atau berlutut di depan gereja, di depan mimbar Anda minta didoakan oleh pekerja. Itu bukan pertobatan. Itu bukan pertobatan. Itu bukan pertobatan. Bukan, Pak. Itu lu cari muka. Itu lu cari muka biar dilihatin aja sama congregation lu seolah-olah lu suci. Bertobat yang benar adalah Anda minta maaf kepada orang yang Anda salahi. Siapa? Itu 13 orang itu. 13 orang itu uangnya dimakan sama anak lu. Ya. Jadi kalau lu mau bertobat, lu bawa anak lu, suruh minta maaf sama 13 orang itu. Lu bawa anak lu, suruh anak lu ganti rugi gimana? Mampunya berapa?
nggak mampu 53 miliar, katanya lu nggak punya uang 53 miliar. Padahal setahu gua aset-aset GBI itu bisa triliunan. Katanya lu kaya, lu bisa punya rumah itu dari tahun 92, anak lu bisa punya BMW, bisa ke Amerika, bisa kuliah di Amerika. Ada duit dong. Kok duit buat itu bisa, duit buat bayar orang nggak bisa. Dengan alasan bukan tanggung jawab gua, bukan gua yang bawa masuk. Mau lu yang bawa masuk atau bukan lu yang bawa masuk, dia masuk ke perusahaan lu. Ya, kalau lu mau bertobat, lu harusnya apa? Samperin, minta maaf. Maaf ya, apalagi sudah dia meninggal. Ingat, orang yang udah meninggal itu darahnya teriak ke Tuhan. Ya, lu minta maaf harusnya sama dia. Habis lu minta maaf sama dia, lu punya etikat baik. Lu adanya berapa kasih dulu? Ada 5M, lu kasih dulu 5M. Ada 10M, lu kasih 10M. Ya kan? Sisanya gimana? Yang belum dibayar. Lu cicil. Itu baru gua acungin jempol. Lu baru pendeta nih. Baru gua acungin jempol. Itu baru hamba Tuhan. Kalau orang dibilang kayak gitu, oh bukan perusahaan gua udah keluar 2021 ya. Lu keluarnya 2021. Dia masuknya 2017 ketika lu di situ. Ketika lu jadi komisaris, dia masukin duitnya. Terus lu cuma bilang, bukan tanggung jawab gua. Ya, terus lempar kesalahan. Itu kesalahannya dia. Nggak ada kayak begitu. Lu lihat Tuhan Yesus. Dituduhkan apa dia? Dia dituduhkan penjahat. Disalib kayak penjahat dia. Kayak penjahat kelas berat. Apa dia bilang, enggak, bukan salah gua. Itu salah orang Farisi. Nggak ada. Tuhan Yesus, take the cross. Saya bantu. Saya tebus. Biar saya yang menderita demi manusia. Demi orang lain. Itu baru ketuhanan yang Yesus yang gua sembah. Ya. Saya cuma mau kasih tahu doang nih. Ya kan. Terlepas dari isi press release lu apa 1 jam. Itu gua males dengernya. Ya. Cuma dari yang gua lihat aja di sini. Ya kan. Cara lu di situ lu suruh gua minta maaf lah, lu suruh gua keimanan lah, gua balikin lagi keimanan gua ini seperti ini. Ya, lu mau gua stop serang lu boleh, bisa, gua nggak masalah. Caranya gimana? Lu tobat bos, lu tobat. Setiap orang itu ada kesalahan, setiap manusia itu bisa salah, ya kan? Apa susahnya lu minta maaf? Bukan sama gua minta maafnya. Lu minta maaf sama klien-klien itu yang lu tipu 13 orang itu. 1 udah mati lo. Masa lu pendeta kagak ada rasa kasihannya sama sekali? Gua nggak pernah ngeliat tuh dari lu ya press release atau apa bilang bahwa di situ Anda mengucapkan maaf atau Anda ikut simpati. Saya ikut simpati, ya kan? Saya ikut berduka cita kepada mereka yang kehilangan duit. Kagak ada, lu kagak ada simpati ke orang lain. Dari situ aja gue udah bisa melihat bagaimana angkuhnya Anda. Sorry ya, ini opini gue ya, gue bukan ngatain lu. Gue bukan ngatain lu, nanti lu bilang, si Alvin ngata-ngatain, denda. Bukan. Gue ini manusia, gue punya penilaian terhadap orang. Kalau orang di situ cuma suruh gue minta maaf ke gue biar nama dia baik, berarti kan yang dia pedulikan ini apa? Nama dia, egonya dia. Apakah Anda pernah pedulikan orang yang dirugikan oleh anak Anda? Harusnya pikir dong, bos. Ya. Itu aja. Jadi kalau lu cuma nyembah-nyembah, nunduk-nunduk ya, seolah-olah lu insaf gitu kan, minta didoain oleh pengerja-pengerja. Tuhan nggak bilang itu, bos. Tuhan bilang, kalau lu bersalah, lu minta maaf. Minta maaf ke siapa? Ke orang yang lu salahin. Ke orang yang lu bersalah itu, si klien itu. Kalau lu punya tanggung jawab, lu bayar. Ya, ini lu punya tanggung jawab aja lu kagak mau bayar. Gimana nggak punya tanggung jawab lu memberikan ke orang lain dengan cuma-cuma? Gua nggak percaya tuh. Sorry aja ya. Sorry. Kalau lu ya bayar utang aja nggak mau, gimana lu mau ngasih uang lu
ke orang lain yang nggak ada utang sama lu, nggak ada utang sama dia. Kan kalau kita berbaik hati kan kita lihat fakir miskin, kita kasih duit ke dia kan. Itu fakir miskin orang yang kita nggak berutang sama dia. Ya kan, bagaimana kita mau kasih uang ke orang yang nggak berutang sama kita, kalau lu sama orang yang lu berhutang aja lu kagak mau bayar. Gue ngelihat dari situ aja udah bisa ngelihat gitu loh. Ya, betapa cintanya lu akan mamon, betapa cintanya lu akan uang, betapa lu menganggap uang itu sangat penting, super penting di situ. Ya, itu aja gue lihat. Gue nggak lihat jauh-jauh deh. Gue nggak lihat jauh-jauh. Lu boleh bilang lu banyak bantuin orang apa segala macam di situ ya. Lu bantuin orang ya orang bayar konsultasi. Datang ke rumah sakit Siloam, memangnya kalau nggak bayar bisa dapat dokter gratis? Kagak bos. Ya, gue kasih tau lu nih. Lu ke Siloam lu nggak usah ngomong gratis ya. Yang BPJS aja ngantri susah untuk ketemu dokter spesialis. Ya, gua nih sakit jantung, sakit ginjal nih. Mau ketemu dokter gua spesialis ginjal, itu sekarang waiting listnya 2 bulan. Itu yang bayar loh, bayar pakai BPJS. Mana ada gratis mana mau dokter yang layanin. Ya, udahlah, lu nggak usah munak lah. Ya, nggak usah munak, banyak bantuin orang, lu dokter banyak bantuin orang. Lu bukan bantuin orang, lu dibayar. Belum tentu orang itu terbantu kok. Bisa aja lu nasihatin orang, suruh minum obat apa, orangnya malah mampus. Bisa aja. Ngebantu apa kalau kayak begitu lu dapat duit, udah pasti lu dapat duit konsultasi kan. Jadi nggak usah Anda bilang Anda banyak bantu orang, bagaimana ya. Saya cuma bilang bahwa orang sombong itu akan jatuh. Itu Tuhan yang ngomong. Bukan Alvin Lim. Alvin Lim mah boy bego, nggak ngerti apa-apa. Ya, Alvin Lim bego. Gue bukan levelnya lu, bos. Ya kan? Gue bukan levelnya lu. Di situ. Kenapa gue bukan level lu? Iya, baju gue nih nggak semahal baju lu. Lu kan baju kalau pakai kan selalu jas gitu kan. Wah, puluhan juta situ. Gua kagak, ini nggak sampai 100.000 ini, paling 80-90.000. Ya. Cuma nggak tahu deh. Lu mutasi lu 1 minggu 1 akun bisa nggak kayak gua tuh 5 miliar? Ya kan, bisa nggak? Gua nggak tahu tuh. Coba buka mutasi pribadi lu tuh, rekening pribadi lu, ya kan? Bisa nggak 5M? Ini belum mutasi law firm gua ya, perusahaan-perusahaan gua yang lain. Jadi lu boleh bilang diri lu kaya. Ya. Jadi coba lu lihat di situ. Gua aja kagak sombong kok, lu sombongnya minta ampun. Baru punya rumah begitu aja. Ya kan? Baru punya rumah di Intercon aja bangga. Wah. Baru punya mobil Palisade sama BMW aja bangga. Bah. Gue punya Lexus 3M aja diem-diem, gue gak pernah pamer-pamer. Ya. Jadi biasa orang tong kosong itu nyaring bunyinya, teman-teman ya. Dan Tuhan Yesus juga bilang, orang yang sombong itu pasti akan jatuh. Karena dia berdiri di atas batu karang yang licin. Jadi saya melihat bagaimana menurut opini saya, ya, keluarga Simko Putra itu sangatlah angkuh. Sehingga dalam waktu dekat, ya, saya yakin keluarganya akan jatuh. Ya. Bukan saya nyumpahin, bukan saya berbicara jelek, bukan saya ngata-ngatain, bukan. Itu yang dibilang Alkitab, orang yang angkuh itu akan jatuh. Jadi kita lihat aja nanti ketika Anda jatuh, ya. Yang pasti yang jatuhin bukan saya, belum tentu saya. Bisa aja Tuhan menggunakan orang-orang lain untuk jatuhin Anda. Karma itu ada kok, Pak. Ya. Saya nggak takut sama Anda, nggak ada takutnya sama sekali. Lu bawa Junifer Girsang, gue kagak takut. Kasus Yobi ini, gue lawan 2 lawyer besar, bos. Junifer Girsang sama Lukas. Dua-duanya sama-sama pengacara pembela koruptor. Ya. Sama itu. Long list dia belain koruptor itu panjang itu. Junifer Girsang juga gue sering ketemu di lapas dan di rutan. Ya, orang-orang dia itu klien-klien dia, klien-klien tipikor semua. Banyak di situ.
Ya, sedangkan saya nggak belain orang-orang berduit. Saya belain orang-orang yang dijolimin. Banyak. Seperti orang-orang Yobi itu orang-orang dijolimin. Dia bukan koruptor, uang dia justru malah hilang. Ya. Nah, kalau si JG belain Yobi, Lukas belain Yobi di situ, sama-sama kagak mau tanggung jawab. Dua-duanya sama-sama sumber duit. Dua-duanya sama-sama kaya. Tapi dua-duanya sama-sama nggak mau tanggung jawab sama orang miskin. Coba masyarakat pikirkan, masyarakat komentar. Ya kan? Banyak yang nyalain Alvin Lim, dibilang Alvin Lim jahat, Alvin Lim kejam. Kenapa kok tiap hari saya tayangin? Saya sedang bekerja. Saya lakukan ini saya jujur punya ngomong nih sama teman-teman. Saya lagi kerja. Ah, kok kerja? Iya. Karena sekarang ini hukum itu no viral, no justice. Kalau saya nggak teriak-teriak hajar mereka secara media sosial, ya tenang-tenang aja. Tapi kalau media sosialnya kenceng, kayak contoh kasus Vina, kasus-kasus yang lain, kan otomatis, wah Peggy bisa bebas. Kalau nggak mana bisa bebas itu kalau nggak viral. No way. Jadi teman-teman berpikir coba dengan hati nurani, dengan akal sehat. Kalau Anda punya lawyer, Anda mau lawyernya itu seperti saya, atau seperti Lukas dan JG. Loh, maksud Pak Alvin apa? Ya, Lukas dan JG itu dia mainnya bukan main no viral no justice, teman-teman, ya. Bukan. Di situ. Dia itu bayarannya mahal, lu bayar dia aja mahal. Nanti dia pakai magic supaya lu menang. Nggak pernah dia teriak-teriak, keluar-keluar nggak pernah. Diem aja dia di situ. Ya kan? Kalau saya setiap kali kerja, tiap minggu ada konten, cetek. Ya kan, setiap minggu saya ke Mabes, ke Polda. Ini gimana kasusnya? Jalanin. Ayo ya gini. Wah. Nah kira-kira kalau kalian punya lawyer, kalian mau punya lawyer yang ngerjain kasus kalian, yang berintegritas dan nge-push biar supaya itu jalan, atau lawyer yang setelah terima duit, ya udah nyantai-nyantai aja dah. Jalan-jalan. Kalau kliennya mesti masuk penjara, biar masuk penjara. Maunya yang mana? Coba teman-teman. Ya kan? Jadi bisa aja orang bilang saya, kenapa kok saya serang Yanto terus di situ. Selama klien saya belum memperoleh keadilan, saya akan terus teriak. Salah nggak saya? Salahkah saya? Saya melakukan no viral no justice, salah nggak? Enggak. Listio Sigit aja juga udah ngomong, Kapolri udah ngomong, Presiden udah ngomong bahwa sekarang ini ya aparat penegak hukum tuh harus membiasakan diri mereka dengan no viral no justice, dengan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman, karena saya berteriak agar supaya klien saya ini memperoleh keadilan. Kalau dia sudah memperoleh keadilan, uang dia udah balik, gue diem udah. Ngapain gue ngomong lagi, orang kalau klien gue udah berhasil, gue move on, gue lanjut ke kasus berikutnya. Kasusnya banyak bos, bukan Yobi doang yang ditanganin LQ. Ya, ini abis ini kita mau nanganin Narada, Mina Padi, itu masih pada mandek, net 89, ya, yang orang-orangnya pada kabur semua, banyak, oknum-oknum itu banyak. Ya, tapi gue nggak bisa satu ini ntar ketemunya baru 2 bulan lagi ya. 2 bulan, selama 2 bulan dia mandek gitu. Yang namanya serang itu harus konsisten ya. Jeder. Sehingga batu sekalipun yang keras ditetesi air yang sangat lembut. Tapi kalau ditetesinnya tiap hari, tiap kali, non-stop di situ pecah juga itu batu. Ngerti ya? Jadi kuncinya itu di no viral no justice adalah konsistensi. Kalau beritanya nggak konsisten, cuma sekali tayang terus habis itu mati, nggak tayang lagi, udah itu nggak akan viral. Dan kalau itu nggak viral, ya nggak diproses juga itu kasusnya ya. Jadi biar teman-teman tahu nih, saya ini sedang menjalankan tugas. Saya nggak ada dendam sama si A, si B, si Kucurut, si Cecurut, nggak ada dendam, biasa aja.
Mereka adalah oknum-oknum sama dengan oknum-oknum lain yang pernah saya lawan. Seperti oknum Indosuria, oknum Net 89, oknum DNA, sama aja sama mereka. Ya, jadi saya hajar mereka, saya naikin ke media itu supaya viral. Bukan karena saya benci sama mereka semua, enggak. Kenal juga enggak kok di situ. Ya, oke teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu, inilah ya kunci kejatuhan seseorang teman-teman ya. Nggak heran kalau nanti kita lihat aja, kita proses laporan polisinya. Saya mau tahu ya JJ Simko Putra masuk penjara atau enggak nih kalau ini berlanjut ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam cerdas hukum.